Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kali ini kita bertemakan menjadi garam dan terang dunia. Sering banget ya kita dengar jadilah garam, jadilah terang dunia. Tapi kita nggak ngerti loh, sebetulnya jadi garam itu seperti apa sih? Hidup di dalam terang itu seperti apa sih ya? Nah, kita akan banyak belajar Bapak Ibu ya. Nah, kita akan baca dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 ya. Di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang kita tahu kalau kita jatuh di dalam dosa ya, berarti kita hidup di dalam kegelapan, kita menjadi anak-anak gelap. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, status kita dirubah loh Bapak Ibu ya. Yang tadinya menjadi anak-anak gelap, ya kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan rubah status kita menjadi anak-anak terang, hidup di dalam terang. Kenapa? Karena Allah itu sendiri terang. Ya, kalau kita ingin dekat hidup dengannya, kita harus menjadi terang. Ya, dan Bapak Ibu, hidup di dalam terang itu seperti apa sih? Artinya berarti kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita mempraktekkan semua firman Allah di dalam hidup kita. Progres ya Bapak Ibu ya. Setiap hari ya kita praktek firman. Ya, kita baca firman, kita praktek firman itu. Ya, dan Bapak Ibu, jadi kalau kita hidup di dalam terang ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, hidup mempraktekkan kebenaran firman Allah, ya, kita akan memperoleh persekutuan seseorang dengan yang lainnya. Loh, maksudnya persekutuan seseorang dengan yang lainnya itu seperti apa sih? Ya, kita nggak lagi tuh menarik diri, kita nggak lagi tuh merasa eksklusif ya. Kadang Bapak Ibu pernah nggak sih kita merasa saat pendidikan kita lebih tinggi dari yang lainnya, kita memandang rendah loh mereka yang mungkin pendidikannya kurang ya, cuman lulusan SMA, cuman lulusan SMP. Wah, nih loh saya lulusan S1, S2, S3 ya. Akhirnya kita merasa eksklusif, kita merasa lebih dari yang lain. Ya, di saat kita perekonomian kita lebih bagus ya, Tuhan berikan berkat yang luar biasa ya, kita merasa bahwa kita lebih dari yang lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu, itu artinya kita belum hidup di dalam terang. Kenapa? Karena kita tidak berdampak, kita tidak bisa dilihat orang, kita tidak bisa, hidup kita itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain, ya, karena kita merasa eksklusif. Ya, kita nggak mau bergaul sama mereka. Makanya jika kita hidup di dalam terang, indikatornya adalah kita akan memperoleh persekutuan seseorang dengan yang lainnya. Loh, tapi kadang ada pertanyaan loh, saya itu kan orangnya memang nggak bisa bergaul sama orang lain. Saya itu memang udah seperti ini, saya bukan orang sanguin loh. Ya, saya nggak bisa hahaha basa-basi sama orang lain loh. Bapak Ibu sekali lagi, ya, ini kita memperoleh persekutuan dengan seseorang dengan yang lainnya itu bukan karena kita mampu loh, karena Tuhan yang berikan. Jadi Tuhan yang mampukan saat kita hidup, kita di dalam terang ya, Tuhan itu akan mampukan kita untuk bisa ya bergaul, memperoleh persekutuan dengan orang lain. Kita bisa lebih care dengan orang lain, kita bisa lebih sabar dengan orang lain ya, kita bisa berkomunikasi ya. Dan kadang kayaknya kalau nggak ada lu itu nggak rame loh, ya kan? Kadang ada gitu ya. Jadi kita itu saat kita datang di tengah-tengah mereka, mereka itu juga bisa merasakan, ih ternyata enak ya ngobrol sama kamu, ih ternyata enak ya sharing sama kamu ya. Karena apa? Tuhan yang mampukan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk bisa hidup terus di dalam terang, menjadi terang.
karena sekali lagi Allah kita adalah Allah yang terang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.